Ada 5 makanan yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Ini adalah salah satu video yang ingin Anda simpan dan tonton berulang kali, hanya untuk mengingatkan diri Anda tentang hal-hal penting ini yang dapat membantu Anda tidur. Saya pribadi memiliki masalah tidur yang sangat parah selama lebih dari 1 dekade. Dan saya berharap saya tahu apa yang akan saya sampaikan kepada Anda sekarang. Hal terpenting tentang tidur adalah mengoptimalkan hormon yang disebut melatonin. Melatonin adalah hormon yang membantu Anda tertidur dan masuk ke dalam gelombang tidur yang dalam dan nyenyak. Lebih penting daripada meningkatkan melatonin, penting untuk mengetahui cara menghindari hal-hal yang mengurangi melatonin. Hal pertama berkaitan dengan suhu di kamar Anda. Jika Anda tidur dengan suhu 24 derajat Celcius atau lebih hangat, tingkat melatonin Anda akan menurun secara signifikan, begitu pula tingkat gerakan mata cepat, REM. Kualitas tidur Anda akan sangat buruk. Suhu terbaik untuk mengoptimalkan melatonin adalah antara 16 dan 21 derajat Celcius, dengan angka optimal sempurna pada 18 derajat Celcius. Jika suhu ruangan Anda berada pada rentang tersebut, kadar melatonin Anda akan optimal. Bahkan suhu inti tubuh Anda, yang seharusnya 37 derajat Celcius, antara pukul 12 malam dan 5 pagi, suhu inti tubuh Anda turun 1 derajat. Orang yang mengalami insomnia tidak memiliki mekanisme di mana tubuh mereka menjadi lebih dingin 1 derajat. Banyak dari Anda yang menonton ini melakukan puasa intermittent. Dan Anda mungkin pernah menonton video saya sebelumnya, di mana saya menyarankan untuk bangun pagi, melewatkan sarapan, makan pertama pada pukul 12, dan makan terakhir pada pukul 6. Tapi inilah kesimpulan saya tentang hal itu. Saya pikir awalnya sangat baik untuk melakukannya, terutama jika kalian mencoba menurunkan berat badan dan memperbaiki resistensi insulin. Karena Anda sudah berpuasa sepanjang malam, sebaiknya manfaatkan momentumnya, perpanjang puasa sebisa mungkin, lalu makanlah makanan pertama Anda. Namun, setelah Anda melakukan puasa intermittent selama periode tertentu, misalnya lebih dari setahun atau bahkan 6 bulan, dan Anda berhasil memperbaiki resistensi insulin, Anda mungkin ingin mencoba makan pertama di pagi hari dan makan kedua di siang hari, dan mungkin bahkan tidak makan malam. Karena salah satu hal yang dapat mengganggu tidur Anda adalah tidur setelah makan besar. Apa yang saya lakukan belakangan ini, dan sepertinya sangat efektif, adalah makan 2 kali di bagian awal hari. Ini juga memberi Anda sedikit lebih banyak energi sepanjang hari, bukan di malam hari. Jadi, mengapa Anda ingin makan besar di malam hari, yang hanya akan Anda tidur setelahnya? Poin berikutnya berkaitan dengan cahaya biru. Jika kita melihat spektrum cahaya, bagian dari spektrum tersebut adalah cahaya biru, yaitu gelombang yang ingin Anda filter pada malam hari. Mengapa? Karena cahaya biru menghambat atau menekan hormon tidur melatonin, yang membantu Anda tertidur. Mungkin yang paling buruk adalah menggulir media sosial di ponsel Anda sebelum tidur. Ada perbedaan besar antara cahaya biru dari TV dan cahaya biru dari ponsel yang digunakan dekat dengan mata. Cahaya biru dari ponsel jauh lebih kuat. Jadi, jika Anda menonton TV di malam hari, itu tidak masalah, tetapi matikan lampu di sekitar TV agar ruangan menjadi gelap. Dan jika Anda harus menggunakan ponsel, Anda bisa memakai kacamata yang menyaring cahaya biru. Anda harus menyadari bahwa cahaya biru tidak hanya mempengaruhi melatonin, tetapi juga membuat Anda terjaga. Dan cahaya biru juga merusak mata Anda. Cahaya biru dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Jadi, waspadalah terhadap cahaya biru. Kurangi kecerahan lampu sedikit saat hari semakin malam. Cara lain untuk meningkatkan melatonin adalah dengan terpapar sinar matahari langsung selama siang hari. Vitamin D dari sinar matahari juga dapat membantu, secara tidak langsung, meningkatkan melatonin dan siklus tidur Anda. Tapi saya sarankan, jika Anda menderita sleep apnea, jet lag, atau bekerja shift bergilir, Anda juga sebaiknya mengonsumsi vitamin D. Karena vitamin D sangat penting dalam membantu mengembalikan ritme sirkadian Anda. Sekarang, ada satu poin lagi tentang ponsel. Ada yang disebut EMF, medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel. Itu seperti radiasi yang tidak terlihat. Sebagai catatan tambahan, saya akan membuat video lengkap tentang ini. Anda bisa menggunakan meter EMF. Nyalakan dan mulai uji paparan terhadap berbagai benda untuk melihat apa yang menyebabkan paparan gelombang EMF yang dapat sangat mengganggu tidur Anda. Saya telah menguji seluruh rumah saya dengan meteran EMF. Saya memeriksa area di mana saya menyimpan komputer saya.
Saya memeriksa area tempat saya tidur, termasuk dinding yang dekat dengan tempat tidur saya, untuk memastikan tidak ada frekuensi tambahan yang memengaruhi saya. Dan saya menemukan beberapa area yang benar-benar mengganggu saya. Salah satunya ada di dinding belakang, di mana kepala saya berada di belakang kepala tempat tidur. Kabel-kabelnya terhubung secara silang. Jadi, saya memanggil seorang tukang listrik untuk memperbaikinya. Memperbaiki hal itu menyebabkan perbaikan besar pada aritmia yang saya alami. Sebelum memperbaiki kabel yang terhubung salah, saya mulai merasakan detak jantung yang tidak teratur. Dan saya merasa saat tidur, seolah-olah jantung saya bekerja lebih keras. Itu karena gelombang EMF. Luar biasa, ada beberapa hal lain yang menghambat produksi melatonin. Alkohol, kafein, nikotin, obat-obatan, terutama antidepresan, dan juga diet tinggi karbohidrat akan menghambat produksi melatonin. Dan jika Anda berolahraga sekitar 3 jam sebelum tidur. Sekarang mari kita bahas 5 makanan yang dapat membantu meningkatkan melatonin. Makanan pertama yang akan kita bahas adalah ceri asam. Ada 2 studi berbeda yang saya tinjau. Satu studi menggunakan jus ceri asam, sekitar 30 ml sebelum tidur. Dan yang lain adalah mengonsumsi ceri asam 2 kali sehari. Ceri asam sebenarnya mengandung melatonin di dalamnya. Ada juga zat yang disebut triptofan. Triptofan berubah menjadi serotonin, yang kemudian berubah menjadi melatonin. Ternyata ceri asam memberikan tambahan 84 menit tidur per hari pada studi yang dilakukan pada orang berusia di atas 50 tahun. Nomor 2 adalah kiwi. Mengonsumsi 2 kiwi sehari sebenarnya meningkatkan serotonin mereka. Itu adalah prekursor melatonin. Setelah 4 minggu mengonsumsi kiwi, terdapat perbaikan signifikan dalam kualitas tidur, durasi tidur, perasaan segar saat bangun, dan kecepatan tertidur. Nomor 3, ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan trout. Ketiga jenis ikan ini dapat membantu meningkatkan kadar melatonin. Nomor 4, kefir. Kefir mirip dengan yogurt, tetapi mengandung lebih banyak mikroba. Kefir bertahan lebih baik terhadap asam lambung. Dan jangan pilih yang berasa. Pilih kefir susu utuh tanpa rasa, yang berasal dari susu sapi yang diberi makan rumput. Baik yang terbuat dari susu kambing maupun susu domba. Jadi, Anda ingin mendapatkan kefir. Dan Anda bisa mencampurnya dengan makanan yang kaya akan polifenol, seperti beri. Saya suka blueberry. Kadang-kadang saya menggunakan raspberry atau blackberry. Dan saat Anda meminumnya, Anda memberi makan mikrobioma Anda dengan polifenol, yang akan mereka hargai dengan membantu Anda tidur. Makanan terakhir yang akan saya rekomendasikan adalah sauerkraut. Mikroba dalam sauerkraut mentah dapat membantu Anda tidur dengan baik. Kol juga mengandung triptofan. Ia memiliki zat yang membantu pencernaan Anda. Ia juga meningkatkan sesuatu yang disebut GABA. GABA adalah jenis neurotransmitter yang menenangkan Anda. Ini akan membantu Anda tidur. Dan seiring bertambahnya usia, kadar GABA kita menurun. Sauerkraut memiliki sifat tertentu yang membantu mengurangi stres dan kortisol. Sauerkraut juga mengandung vitamin C. Vitamin ini dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Dan terakhir, jangan lupa pernapasan Anda saat tidur. Tarik napas perlahan dan hembuskan perlahan melalui hidung. Dengan fokus pada pernapasan, hal ini dapat membantu Anda keluar dari keadaan stres simpatik. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk tips bermanfaat lainnya.